Baik, selamat malam yang kami hormati Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai konsep aset, liabilitas, dan ekuitas dalam menilai posisi keuangan perusahaan. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama ada Egi Matori, kedua ada Helda Sundari, selanjutnya ada Muhammad Fikri, Dina Sakinah, Rafiq Al-Rashid, Daniel Budianto, Fahmi Budi Wiryadika, dan saya sendiri Niputu Anissa. Dan pada kesempatan kali ini, presentasi akan dimulai dari saya. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Niputu Anissa Putri Budiarka. Di bagian awal ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang materi kita hari ini. Next. Jadi, landasan utama kita adalah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini menunjukkan keseimbangan absolut, di mana setiap kekayaan perusahaan harus jelas sumber pendanaannya, baik dari utang maupun dari modal pemilik. Nah, secara ringkasnya, aset adalah sumber daya untuk menghasilkan manfaat di masa depan, liabilitas adalah kewajiban kepada pihak eksternal, dan ekuitas adalah hak bersih pemilik setelah seluruh utang dilunasi. Mengapa hal ini penting untuk dipahami dalam menilai posisi keuangan perusahaan? Karena ketiga elemen ini bagaikan sebuah kompas finansial, di mana bagi manajemen, hal ini adalah alat penentu strategi, sedangkan bagi investor sendiri, hal ini merupakan alat ukur kesehatan perusahaan. Poinnya di sini adalah tentang keseimbangan, di mana kegagalan mengelola aset dan liabilitas akan memicu risiko likuiditas dan solvabilitas yang dapat merusak nilai perusahaan di mata pasar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat malam, Bu Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Daniel Budianto. Di sini saya akan memaparkan dari kelompok kami, yaitu rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan manfaat pembahasan. Pertama-tama, rumusan masalah, seperti yang dikutip oleh Frankel dan Wallen, adalah salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik, yaitu pertanyaan penelitian harus clear atau jelas. Maka dari itu, rumusan masalah pada makalah presentasi ini adalah: satu, bagaimana definisi dan karakteristik dari aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Dua, bagaimana peran aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya, dari kami ada tujuan penulisan, di mana kalau dalam Sugiono ada tiga macam tujuan penelitian, yaitu ada yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Pada topik kami ini lebih tertuju pada pengembangan. Maka tujuan penulisan pada makalah presentasi ini adalah: yang pertama, menjelaskan konsep dan klasifikasi dari aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Dua, mengidentifikasi peran aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, menganalisis mekanisme hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya, manfaat pembahasan dari kami itu ada dua, ada manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait konsep aset, liabilitas, dan ekuitas dalam menilai posisi keuangan perusahaan. Manfaat praktis, khususnya bagi akademisi, pembahasan ini menjadi bahan pembelajaran juga sebagai kelengkapan tugas kelompok mahasiswa dalam menjalani perkuliahan, sekaligus menjadi bahan monitoring bagi dosen dalam menilai mahasiswa. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh, next. Selamat malam Ibu Nur Hayati. Mohon izin saya Eki Matori akan menyampaikan presentasi terkait laporan posisi keuangan dan juga aset. Yang pertama terkait dengan laporan posisi keuangan, yaitu melaporkan terkait aset, liabilitas, dan juga model entitas pada suatu tanggal tertentu. Selanjutnya, kegunaan secara umum, yaitu menilai resiko-resiko entitas dan arus kas di masa depan. Tujuan penggunaan dari laporan posisi keuangan menggunakan laporan ini adalah untuk mengevaluasi dari struktur pendanaan, analisis likuiditas, menilai solvabilitas, dan juga menilai fleksibilitas keuangan dari suatu perusahaan. Next. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait aset secara umum.
Aset merupakan sumber daya ekonomis hasil masa lalu yang dikuasai perusahaan untuk memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Pengaturan aset dalam PSAK terdapat beberapa pengaturan, seperti yang pertama yaitu PSAK 16 terkait dengan aset tetap, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian aset berwujud jangka panjang. Selanjutnya ada PSAK 19 terkait dengan aset tak berwujud, seperti mengatur perlakuan akuntansi aset non-fisik, seperti paten, merek, dan software. Selanjutnya PSAK 14 mengatur terkait persediaan, dengan fokus yaitu mengatur penilaian dan pencatatan persediaan agar mencerminkan nilai yang wajar. Selanjutnya PSAK 48 yaitu terkait dengan penurunan nilai aset yang mengatur terkait pengakuan kerugian ketika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Kemudian PSAK 58 aset dimiliki untuk dijual, mengatur klasifikasi dan penyajian aset tidak lancar yang direncanakan untuk dijual. Selanjutnya PSAK 71, instrumen keuangan, mengatur klasifikasi, pengukuran, dan penurunan nilai aset keuangan seperti piutang dan investasi. Dan terakhir yaitu PSAK 73 terkait dengan sewa, mengatur pengakuan aset hak guna dan liabilitas atas transaksi sewa. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik aset. Ciri utama dari aset sendiri, yang pertama adalah memberikan potensi pendapatan dan juga mengurangi atau dapat mengurangi biaya. Selanjutnya, dikuasai perusahaan, bukan milik pihak lain. Kemudian, berasal dari transaksi yang terjadi di masa lalu. Dan nilainya dapat diukur secara andal, misalnya seperti kas, persediaan, gedung, dan kendaraan. Lalu, pembeda utama antara aset, liabilitas, dan ekuitas, yang pertama yaitu aset yaitu memberi manfaat ekonomi, liabilitas yaitu kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ada rumus penting yang harus diingat yaitu aset sama dengan liabilitas plus dengan ekuitas. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Egi. Selamat malam untuk Ibu Nur Hayati. Di sini saya akan melanjutkan terkait klasifikasi dari aset itu sendiri dan juga sedikit tentang liabilitas. Yang pertama, klasifikasi dari aset terbagi menjadi dua, yaitu lancar dan tidak lancar. Secara singkatnya, untuk aset lancar ini mencerminkan kemampuan perusahaan terkait kewajiban jangka pendeknya, sedangkan untuk aset tidak lancar itu lebih ke pendapatan jangka panjang perusahaan. Sehingga untuk perbedaannya sendiri dapat dilihat dari kegunaan aset tersebut. Untuk aset lancar itu biasa digunakan atau direalisasikan kurang dari 12 bulan, sedangkan aset tidak lancar untuk yang lebih dari 12 bulan. Terus yang aset lancar pun dapat atau mudah dicairkan menjadi kas, yang tidak lancar lebih sulit untuk dicairkan dan juga fungsinya untuk operasional jangka panjang. Untuk contoh dari aset lancar itu sendiri, ada seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, ataupun investasi-investasi jangka pendek lainnya. Lalu untuk aset tidak lancar, beberapa contohnya seperti aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Lalu aset tidak berwujud seperti paten, merek, dan sejenisnya. Lalu juga berbagai bentuk investasi jangka panjang, dan juga berbagai bentuk properti dalam hal atau dalam rangka investasi perusahaan. Next. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait peran aset dalam hal operasional perusahaan. Di sini kami membuat tiga peran aset untuk operasional perusahaan. Yang pertama tentunya untuk menunjang kegiatan produksi dan jasa. Lalu yang kedua, aset digunakan untuk menjamin kelancaran aktivitas harian, seperti hal tadi kas atau setara kas, persediaan dan lain-lainnya. Itu tentunya untuk menjamin kelancaran aktivitas dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, digunakan menjadi input utama menciptakan pendapatan. Next. Eh, Selain untuk operasional perusahaan, aset pun berperan sebagai sumber kekuatan perusahaan. Di sini dijelaskan menjadi tiga hal, yaitu menunjukkan skala dan kapasitas perusahaan. Lalu yang kedua, menunjukkan sebagai stabilitas keuangan gitu. Jika dilihat dari komposisi aset tersebut dapat dilihat apakah perusahaan tersebut stabil atau justru kebalikannya. Lalu yang ketiga, dapat menjadi bentuk atau cerminan dari daya saing bisnis perusahaan tersebut.
Next. Di sini saya akan menyampaikan liabilitas secara garis besarnya. Liabilitas ini merupakan kewajiban kini perusahaan yang muncul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Pada dasarnya liabilitas ini biasanya berupa eh, gampang itu terkait utang-utangan. Sehingga ciri-cirinya itu bersifat mengikat atau wajib dipenuhi, lalu nilainya dapat diukur dan juga ada waktu penyelesaiannya. Adapun contohnya dapat dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek seperti utang usaha, utang gaji dan lain-lain. Untuk liabilitas jangka panjang seperti obligasi, utang sewa dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin Ibu Nur Hayati, saya Helda Sundari yang akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan terkait klasifikasi liabilitas. Liabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang mana liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempohnya tidak lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal. Kewajiban ini biasanya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang atau ekspansi usaha suatu perusahaan. Untuk contoh dari jangka pendeknya sama yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama yaitu utang usaha, wesel bayar, utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun tersebut, utang dividen, pendapatan diterima di muka, utang pajak, dan utang gaji. Untuk contoh jangka panjangnya yaitu utang bank jangka panjang, utang sewa dana, utang hipotek, dan utang obligasi. Next. Selanjutnya yaitu dampak liabilitas terhadap risiko. Dampak liabilitas ini yang pertama yaitu terhadap risiko likuiditas, di mana liabilitas jangka pendek meningkatkan risiko likuiditas karena perusahaan harus menyediakan kas dalam waktu dekat untuk melunasi kewajibannya. Apabila arus kas tidak dikelola dengan baik, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, terdapat dampak risiko profitabilitas, yaitu di mana liabilitas umumnya menimbulkan biaya bunga yang harus dibayar secara berkala. Biaya bunga ini mengurangi laba bersih perusahaan sehingga semakin besar liabilitas, semakin tinggi pula risiko penurunan profitabilitasnya. Selanjutnya, risiko leverage keuangan, yang mana penggunaan liabilitas yang tinggi meningkatkan leverage keuangan suatu perusahaan. Leverage yang tinggi ini membuat perusahaan lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi seperti kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan. Kondisi ini meningkatkan risiko finansial dan potensi kesulitan keuangan perusahaan. Yang keempat ada dampak terhadap risiko pembiayaan di masa depan, yang mana tingginya tingkat liabilitas dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan tambahan. Yang mana dalam hal ini pemberi pinjaman cenderung menganggap perusahaan dengan rasio utang yang tinggi sebagai perusahaan yang berisiko. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap risiko penilaian perusahaan. Liabilitas yang tinggi dapat meningkatkan persepsi risiko di mata investor, yang mana perusahaan dengan proporsi liabilitas yang besar terhadap ekuitas sering dianggap memiliki risiko finansial yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait ekuitas. Yang pertama yaitu pengertiannya. Ekuitas sendiri adalah jumlah aset atau harta yang dapat dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Yang mana ekuitas ini adalah nilai residual atas aktiva perusahaan setelah mengurangi semua kewajiban. Untuk rumus ekuitas yaitu adalah aset dikurangi liabilitas. Dalam hal ini, jumlah ekuitas dapat berkurang jika pemilik perusahaan menarik aset atau karena sebab lain seperti kerugian perusahaan atau keuntungan yang ditarik oleh pemiliknya. Ekuitas juga dapat menjadi negatif atau defisit jika jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah asetnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nina Sakinah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen ekuitas. Secara singkat, pengingat kembali, ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Komponen
utama ekuitas terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada modal disetor, yaitu dana yang ditanamkan oleh pemilik. Kemudian ada laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan dan digunakan kembali untuk pengembangan usaha, serta cadangan atau surplus yang disisihkan untuk tujuan tertentu perusahaan. Kemudian pada perusahaan tertentu juga terdapat kepentingan non-pengendali, yaitu bagian ekuitas yang dimiliki pihak lain. Seluruh komponen ini membentuk total hak pemilik atas perusahaan. Next. Selanjutnya, peran ekuitas dalam stabilitas keuangan. Ekuitas berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Ekuitas menjadi penjaga risiko jika perusahaan mengalami kerugian, mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan, serta menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Selain itu, ekuitas ekuitas yang kuat juga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap perusahaan. Next. Kemudian hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas. Hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas dijelaskan melalui persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya rekan-rekan saya juga sudah menjelaskan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya, seluruh aset perusahaan dibiayai oleh utang dan modal sendiri. Contohnya di sini, jika sebuah perusahaan memiliki aset sebesar 100 juta rupiah, kemudian perusahaan juga memiliki liabilitas 40 juta rupiah. Jika ditanya berapa jumlah ekuitas sebuah perusahaan tersebut, maka ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Sehingga jumlah ekuitas sebuah perusahaan yaitu 100 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Jika utang atau aset berubah, maka ekuitas juga ikut berubah karena ketiganya saling berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri akan menjelaskan terkait eh, indikator seperti likuiditas dan solvabilitas dalam menilai posisi keuangan perusahaan. Yang pertama, likuiditas tadi sempat disinggung oleh rekan saya, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Perannya menjamin kelancaran operasional harian dan menghindari default utang jangka pendek. Kemudian untuk solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang tanpa mengalami kebangkrutan. Perannya menunjukkan stabilitas struktur modal dan keberlanjutan jangka panjang. Untuk hubungan keduanya, likuiditas fokus pada arus kas jangka pendek, solvabilitas pada struktur utang jangka panjang. Keduanya harus seimbang untuk kesehatan finansial yang optimal. Next. Selanjutnya rasio rasio penting untuk menganalisis kesehatan finansial. Yang pertama ya ada dua, ada current ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama current ratio yaitu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Tujuannya menilai kesehatan finansial. Interpretasi hasil current ratio menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan. Rasio yang lebih tinggi umumnya menandakan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, debt to equity ratio, yaitu rasio solvabilitas yang mengukur keseimbangan utang terhadap modal perusahaan. Tujuannya menilai struktur keuangan dan ketergantungan pada pembiayaan utang. Interpretasi hasil debt to equity ratio
menunjukkan sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang. Rasio yang lebih rendah umumnya dianggap lebih aman, menunjukkan rasio finansial yang lebih rendah. Kedua rasio ini penting untuk analisis kesehatan finansial jangka pendek atau likuiditas dan jangka panjang atau solvabilitas perusahaan. Next. Nah, berikut ilustrasi analisis posisi keuangan yang sederhana. Eh, Sebagai contoh, PT Makmur Jaya Abadi, perusahaan manufaktur komponen elektronik, sedang mengevaluasi kesehatan finansialnya. Terdapat data keuangan, ada aset lancar sebesar 500 juta, liabilitas lancar 200 juta, total liabilitas 600 juta, dan ekuitas 400 juta. Untuk menghitung rasio likuiditasnya, terdapat rumus liabilitas lancar dibagi aset lancar, menghasilkan 2,5 kali. Ya, itu menandakan lebih dari 1,1 itu menandakan keuangannya baik, liquid dan aman. Kemudian untuk menghitung rasio solvabilitasnya, terdapat rumus total liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham. Hasilnya 1,5 kali. Ini menandakan termasuk waspada karena di bawah 2. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu likuiditas kuat, namun ketergantungan utang perlu diperhatikan untuk pertumbuhan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin Bu Nur Hayati, perkenalkan nama saya Rafiq Al-Rashid akan melanjutkan presentasi terkait kesalahan umum dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan pertama adalah terlalu fokus pada angka absolut. Seringkali analisis hanya melihat angka nominal seperti kenaikan laba atau aset tanpa memperhatikan persentase perubahan struktur dan proporsinya. Yang selanjutnya adalah kesalahan tidak melakukan perbandingan. Laporan keuangan seharusnya dianalisis dengan membandingkan antar periode atau dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan metode penyusutan, penilaian persediaan, atau pengakuan pendapatan dapat mempengaruhi angka laporan keuangan. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka hasil analisis bisa menjadi menyesatkan. Yang keempat itu menarik kesimpulan terlalu cepat. Analisis laporan keuangan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, hati-hati, dan berbasis berbagai indikator, bukan hanya satu ukuran saja. Kesalahan yang kelima adalah tidak memperhitungkan pengaruh inflasi dan perubahan harga. Laporan keuangan disusun berdasarkan harga historis, sehingga seringkali tidak mencerminkan nilai real saat ini. Akibatnya, kondisi keuangan bisa tampak lebih baik atau lebih buruk dari keadaan sebenarnya. Kesalahan keenam yaitu mengabaikan informasi non-keuangan. Analisis yang hanya berfokus pada angka tanpa mempertimbangkan faktor seperti kualitas manajemen, kondisi industri, dan regulasi pemerintah akan menghasilkan kesimpulan yang tidak komprehensif. Selanjutnya, terlalu bergantung pada satu alat analisis. Misalnya hanya menggunakan rasio keuangan atau common size statement. Padahal setiap alat analisis memiliki keterbatasan dan sebaiknya digunakan secara bersamaan. Yang terakhir yaitu tidak mewaspadai praktik window dressing. Beberapa perusahaan dapat memanipulasi penyajian laporan keuangan agar terlihat lebih baik, terutama menjelang akhir periode pelaporan. Next. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah menjaga kesehatan finansial perusahaan. Yang pertama itu menjaga likuiditas perusahaan. Perusahaan harus memastikan ketersediaan aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan operasionalnya tanpa hambatan keuangan. Langkah kedua yaitu mengelola arus kas secara efektif. Arus kas masuk dan keluar harus direncanakan serta dipantau secara berkala. Pengelolaan yang baik atas arus kas membantu perusahaan menghindari kekurangan dana meskipun secara akuntansi perusahaan mencatat laba. Langkah ketiga adalah mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan perlu mengidentifikasi biaya yang tidak produktif dan menekan pemborosan. Efisiensi biaya akan meningkatkan daya saing serta memperkuat kondisi keuangan perusahaan.
Yang keempat itu menjaga struktur modal yang sehat. Struktur modal yang sehat akan menurunkan risiko keuangan dan menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan. Peningkatan laba itu sebaiknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi didukung oleh strategi bisnis yang berkesinambungan. Selanjutnya itu melakukan analisis laporan keuangan secara rutin. Analisis ini bertujuan untuk memantau kinerja keuangan, mengidentifikasi kelemahan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Yang ketujuh yaitu mengelola risiko keuangan dengan baik. Risiko seperti fluktuasi harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas perlu diidentifikasi dan dikendalikan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu menjaga kepatuhan dan transparansi keuangan. Yaitu penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi serta transparan akan meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh materi ini yaitu terkait aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan elemen utama laporan posisi keuangan yang saling berhubungan dalam persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Liabilitas menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan ekuitas menggambarkan hak residual pemilik. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, sebagai penutup, mohon izin Ibu Nurhayati. Sebelumnya saya Fahmi Budi Wiryandika. Sebelumnya tadi sudah menyampaikan terkait aset dan liabilitas. Di sini saya akan menyampaikan penutup berupa saran dari kelompok kami untuk dua entitas yaitu perusahaan dan juga investor. Saran kami untuk perusahaan adalah optimalisasi aset, pengendalian liabilitas, dan juga struktur modal. Lalu saran kami untuk investor adalah analisis komprehensif berupa peninjauan komposisi aset, tingkat utang, dan pertumbuhan ekuitas secara menyeluruh. Lalu penilaian risiko berupa identifikasi kesehatan keuangan serta risiko usaha sebelum melakukan alokasi modal. Lalu yang terakhir adalah orientasi keberlanjutan. Nah, tentunya dalam hal memanfaatkan hubungan ketiga elemen keuangan, eh, aset, liabilitas, dan ekuitas untuk pengambilan keputusan investasi yang rasional dan juga tepat sasaran. Baiklah, tiba di penghujung presentasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas materi pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Nur Hayati. Eh, Besar harapan dari kami, semoga materi dapat bermanfaat bagi seluruh pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.